Selamat datang di channel kami iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tentang lantai 2 Masjidil Haram. إلا عباد الله المخلصين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe ya, like dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video baru dari kami. Beginilah suasana di lantai 2 Masjidil Haram Makkah. Tanpa terasa renovasi Masjidil Haram akan segera rampung. Perluasan mataf pelataran tawaf bagian bangunan berbentuk kerucut putih peninggalan Kesultanan Ottoman sudah tidak terlihat lagi. Satu persatu pilar, atap, dan tembok bangunan yang berdiri pada tahun 1920-an dirobohkan. Yang satu sisi tempat mataf pengerjaan pembongkaran memakan waktu 1 pekan, yang semuanya ada 8 sisi, dan sudah selesai dalam waktu 2 bulan. Kini tinggal penggusuran bangunan atap berbentuk kubus putih itu. Tempat tawaf sementara, knockdown, juga ikut dibongkar. Satu persatu besi penyangganya dicopoti. Pagi, siang, malam, ratusan pekerja sibuk melakukan pembongkaran. Pekerjaan hanya berhenti ketika waktu salat tiba. Maka hingga saat ini bila melakukan tawaf di lantai dasar atau berada di tempat tawaf yang di seputaran Ka'bah terasa sesak. Ini karena di beberapa sudutnya terpaksa sedikit disekat karena ada proyek pembongkaran itu. Jamaah yang memakai kursi roda pun dilarang keras melakukan tawaf di mataf. Mereka diminta bertawaf di lantai 2 Masjidil Haram yang pembangunannya juga sudah hampir usai itu. Sebagai akibat kian selesainya perluasan Masjidil Haram, maka bangunan ini pun akan segera semakin luas. Bangunan masjid baru yang berada di samping belakang kini sudah siap disambungkan. Tinggal beberapa pengerjaan finishing yang tengah dilakukan seperti pembuatan jembatan, pemasangan lantai, dan pengerjaan berbagai panel listrik, pendingin udara, dan lainnya. Bagi jamaah umrah atau jamaah haji yang sehat memang akan segera melihat suasana masjid yang lapang. Luas lantai tawaf menjadi berlipat-lipat luasnya. Suasana berdesakan akan bisa terurai terutama di masa akhir Ramadan dan puncak haji. Namun, pihak jamaah yang nanti akan terkena beban berat sebagai imbas perluasan masjid ini adalah jamaah lanjut usia atau yang berhaji menggunakan berkursi roda saat mereka harus melakukan tawaf di lantai 2 Masjidil Haram. Jarak tempuh tawaf menjadi sangat panjang. Setiap satu putarannya akan mencapai sekitar 1 kilometer. Jadi kalau jumlah putaran tawaf mencapai 7 putaran, maka nanti jamaah lansia dan mengenakan kursi roda tersebut harus menempuh perjalanan hingga lebih dari 7 kilometer. Tentu saja, setelah tawaf untuk menuntaskan ibadah haji atau umrah sebelum diperbolehkan melakukan tahallul, para jamaah harus melakukan sa'i. Prosesi untuk mengenang gerak Siti Hajar yang harus berjalan dan berlari kecil sebanyak 7 kali antara Buit Safa dan Marwah ketika kebingungan mencari air, harus membutuhkan tenaga ekstra untuk berjalan. Bila satu jalur jaraknya mencapai 500 meter, maka untuk 7 kali jalan tersebut jamaah pun harus berjalan hingga 3,5 kilometer. Alhasil bila ditotal, untuk menyelesaikan prosesi tawaf dan sa'i seorang jamaah haji dan umrah harus menempuh perjalanan sekitar 11 km. Sebuah jarak yang lumayan jauh. Untuk menjawab soal berapa lamanya waktu untuk menuntaskan proses ibadah tawaf dan sa'i pada rangkaian ibadah umrah atau haji, maka jawabnya, relatif. Mengapa demikian? Ini karena tergantung dari kemampuan jasmani, kesempatan waktu, suasana kepadatan area tawaf yang ada di Masjidil Haram. Pada hari ketika tidak ada jamaah umrah, yakni setelah Idul Fitri sampai datangnya rombongan pertama jamaah haji, suasana arena tawaf sangat lenggang. Orang tawaf memang masih tetap ada sepanjang waktu, cuma jumlahnya tak terlalu banyak. Bahkan antrean untuk mencium Hajar Aswad hanya sekitar 10 orang saja. Nah, pada saat itu orang yang berada di Masjidil Haram dapat mencium Hajar Aswad sepuasnya.
Waktu untuk tawaf pun sangat singkat, tak lebih hanya 10 menit untuk 7 putaran. Saking longgarnya pada saat itu bisa salat sunat di Hijr Ismail sepuasnya atau berulang kali. Tapi suasana ini sontak berbalik ketika jamaah haji sudah mulai berdatangan atau pada bulan-bulan biasa ketika kesempatan umrah dibuka. Area tawaf menjadi hiruk-pikuk, mencium Hajar Aswad dan salat di Hijr Ismail atau berdoa persis di depan multazam menjadi barang langka. Nah, dalam suasana padat itu maka tawaf di lantai 2 bersama para lansia dan jamaah yang memakai kursi roda jadi pilihan. Akibatnya, karena memakai area tawaf di lantai 2 itu, waktu tawaf menjadi panjang yang awalnya tak lebih dari 10 menit itu. Berangkat dari pengalaman melakukan umrah pada awal Mei ini, bila melakukan tawaf di lantai 2 sembari mendorong kursi roda, proses ini memakan waktu hingga 3,5 jam. Dan total jenderal, bila disertai dengan sa'i ditambah istirahat serta mengerjakan berbagai salat sunat, proses ini akan memakan waktu sekitar 5 jam. Ini dijalani dalam suasana hari umrah biasa, bukan pada masa puncak haji atau akhir Ramadan. Dengan semakin luasnya area tawaf, maka proses tawaf akan memakan jarak yang lama. Memang kalau memakai tempat tawaf di lantai 2 dan sekaligus menyelesaikan sa'i, maka setiap jamaah harus menempuh perjalanan sepanjang 11 km. Maka para calon jamaah haji harus menyiapkan kebugaran jasmani yang baik. Ingat, ibadah haji itu lebih banyak merupakan ibadah fisik. Semoga kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.